Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri saliki wa amani rasuli wa ala alihi wa sahbihi. Pemirsa sahabat Nahdiyin channel PCNU Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur kepada Allah karena kita sekarang berada di bulan Ramadan dan kebetulan ini kita dalam awal bulan Ramadan, artinya masih dapat 2 hari. Otomatis insya Allah semangat kita ini menggebu-gebu, bukan hanya di awal saja, melainkan sampai akhir daripada bulan Ramadan. Insya Allah kita akan senantiasa semangat terus menjalankan ibadah puasa, dan kita berdoa kepada Allah semoga diberikan kelancaran, kesehatan, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa dengan sesempurna mungkin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu litazkiyatin nufus atau litazkiyatil qulub. Ramadan bermakna bisa mensucikan atau membersihkan hati kita. Kemudian kalau kita ingat lagi daripada ayat Al-Quran tentang diwajibkannya puasa atau seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai pada 2 ayat yang paling membuat kita senantiasa semangat beribadah adalah di situ Allah mengatakan, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang melakukan kebaikan maka kebaikan itu untuk dirinya. Kemudian perihal perintah puasa pun wa antasumu khairul lakum. Dan kalau tidak ada udzur, maka bagaimana caranya kita tetap bagaimana untuk menyempurnakan puasa kita, khususnya puasa Ramadan. Karena poin utama daripada pembahasan di dalam surat Al-Baqarah tentang kewajiban puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kitab bernama Lataiful Ma'arif yang pada sore hari ini kami buat referensi karangan daripada Syekhul Imam Al-Hafidh Zainuddin Abdul Faraj Abdul Rahman Al-Hambali Ad-Dimishqi. Ini kitab sangat menurut saya menggambarkan kita sekarang, supaya kita ini bisa makin enjoy menjalankan ibadah puasa, supaya kita ini lebih semangat untuk beramal-amal saleh di dalam bulan Ramadan, yang kita ketahui di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan setiap amal kebaikan. Dalam hadis di dalam kitab Lataiful Ma'arif ini dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amal ibadah anak cucu Adam, artinya di sini adalah manusia, adalah amal tersebut milik dirinya, kembali kepada dirinya. Bahkan khusus umat baginda Muhammad SAW, setiap amal kebaikan itu dikatakan oleh Nabi al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan dibalas 10. Tentu ini berdasarkan daripada ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa orang mendatangkan satu kebaikan, maka bagi dirinya 10 kali lipat daripada kebaikan yang ia lakukan. Kemudian dilipat gandakannya pahala itu bukan hanya stagnan di angka 10 saja,
kelipatan 10 saja. Bahkan di sini dalam ayat Al-Quran, beberapa referensi dari ayat Al-Quran mengatakan ila sab'i mi'ati dha'fin. Ila sab'i mi'ati dha'fin. Sampai tikelnya atau pahala yang dilipat gandakan itu sampai 700. Tentu kita ketahui juga di surat Al-Baqarah itu yang pada intinya kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunnatin mi'atu habbah. Satu benih yang kita tabur dilipat gandakan 7, dari 7 itu setiap daripada hasil 7 itu berkelipatan 100. Inilah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dilengkapi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya illa siyam, kecuali puasa. Lah puasa ini punya nilai tersendiri, maka beruntunglah kita kalau dalam kesempatan ini senantiasa semangat betul menjalankan ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ujzi bi. Kata Allah melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal ibadah atau amal-amal yang dilakukan seseorang yang dalam keadaan puasa itu kata Allah fa innahu li, itu mutlak hanya untukku, wali ajli, untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya puasa ini bukan sembarangan. Daripada ayat yang sudah dijelaskan kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, ternyata puasa ini secara de facto itu adalah amaliyah daripada anbiya. Kemudian disempurnakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kalimat di dalam Lataiful Ma'arij dikatakan innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena puasa ini ketika seorang hamba menjalankan ibadah puasa, mencoba untuk menyempurnakan daripada puasa yang tersebut, meninggalkan syahwat, meninggalkan makan, meninggalkan minum, itu tak lain li ajli kata Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang kita ketahui syahwat yang ditasarufkan secara halal berhubungan suami istri ini diperbolehkan. Akan tapi di situ ada satu batasan ketika kita dalam keadaan puasa. Kemudian makan dan minum ini sesuatu yang diperbolehkan. Allah mengatakan wa kulu washrabu. Makanlah kalian, minumlah kalian. Akan tapi dalam keadaan berpuasa lain cerita. Orang dituntut untuk meninggalkan sesuatu yang sifatnya mubah, diperbolehkan li ajli karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat istimewa sekali. Maka orang yang berpuasa merupakan orang yang memiliki derajat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari konteks ini bisa dikatakan sesuai dalam keterangan kitab Lataiful Ma'arij karangan daripada Zainuddin Abdul Faraj Abdurrahman Al-Hambali Ad-Dimashqi, bahwasanya fa inna siyama, maka sesungguhnya ibadah puasa minas sabri, termasuk bagian daripada praktek kesabaran setiap hamba. Bahkan ada satu hadis atau warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan annahu sama syahr Ramadhan, sesungguhnya Nabi menisbatkan suatu nama pada bulan Ramadan khususnya karena Ramadan sendiri adalah syahrus sabr, bulan di mana setiap hamba harus mencoba untuk melaksanakan kesabaran. Tentu ini berdasarkan dari hadis sahih. Kemudian ada penguat daripada hadis yang lain riwayat Tirmidzi atau Tirmidzi dikatakan wa fi haditsin akhar an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shawmu nisfus sabr. Puasa ini separuh daripada praktek sabar. Tentu bukan main. Artinya orang yang berpuasa itu sudah siap zahiran wa batinan untuk menjalankan ibadah dengan kesempurnaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sering mengingatkan kita begitu banyak ujian yang senantiasa mendatangi kita. Bahkan ujian ini hampir setiap saat datang kepada kita. Allah mengatakan wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i. Dari keterangan ini saja dikatakan bahwasanya Allah itu pasti menguji setiap hambanya dengan sesuatu yang mengakibatkan khauf, ketakutan, dan sesuatu yang mengakibatkan
rasa lapar. Nah ini kan termasuk bagian daripada isi daripada puasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu rasa ketakutan tidak makan itu insya Allah tidak ada. Karena kita sudah tahu kapan kita berbuka dan kapan kita sabar. Kemudian para bapak saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat ini juga menandakan bahwasanya bagaimana seorang yang berpuasa meningkatkan daya kesabarannya. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif sekali lagi kami bacakan bahwasanya dikatakan was-sabru thalathatu anwa'. Kesabaran itu dibagi tiga. Dan dari tiga ini nanti ada dalam satu nama yaitu asyam atau puasa. Yang pertama, sabar bagaimana dibagi tiga ini? Sabrun ala ta'atillah. Kita dituntut sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasabrun an maharimillah. Kita dituntut sabar untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini kan butuh effort. Effort itu apa ya? Kekuatan penuh dari kita. Sesuatu yang dilarang, kemudian kita benar-benar bagaimana menjauhkan diri kita dari itu. Karena lebih-lebih kita dalam keadaan berpuasa. Yang terakhir, wasabrun ala aqdarillahi al-mu'limah. Kemudian sabar terakhir adalah kita dituntut sabar, sekali lagi dituntut sabar untuk sesuatu yang sudah digariskan atau ditakdirkan oleh Allah yang sifatnya muklimah. Muklimah itu bahasa sederhananya menyakitkan. Artinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dari ketiganya ini kata Syekh Zainuddin Ad-Dimashqi dikatakan bahwasanya wa tajtami'u athalatatu kulluha fis shaum. Sabar dengan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar dengan apa namanya tadi dikatakan bahwasanya sabar dengan takdir yang sudah digariskan, itu semuanya ada pada aplikasi atau praktek kita berpuasa. Fa inna fihi sabran ala ta'atillah wa sabran mimma haramallahu ala shaim minasyahawat. Karena di dalamnya sabar dengan ketaatan, kemudian sabar pula dengan menjauhi syahwat keinginan-keinginan ketika kita dalam keadaan puasa. Wa sabran ala ma yahsulu lis-shaimi fihi min alamil ju'. Kemudian dituntut sabar terhadap orang yang puasa yang pasti akan merasakan kelapar, merasakan rasa lapar, wal atshi dan haus, wa dhafin nafsi wal badan, dan lemahnya jiwa dan raga. Inilah yang ada dalam puasa. Terakhir, sebagai penutup, maka bagaimana kita menyikapi tentang ibadah kita dalam puasa? Allah menjanjikan kepada mereka yang berpuasa dan berbekal sabar. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zumar, di potongan ayatnya dikatakan bahwasanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena pahala atau balasan bagi orang yang berbekal sabar, utamanya konteks ini adalah puasa, adalah balasan yang bighairi hisab, tanpa adanya hitungan kita seperti kita menghitung dengan cara matematika. Maka sekali lagi, sebagai penutup, ada dua ulama yang sangat istimewa mengatakan bagaimana untuk kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Seorang ulama bernama Dunnun. Dunnun itu pernah ditanya, su'ila Dunnun. Imam Dunnun ditanya oleh seseorang itu bertanya bagaimana? Mata uhibbu rabbi, kapan aku bisa merasakan cinta terhadap Tuhan? Maka Imam Dunnun mengatakan qala idza kana ma yakrahu amarra indaka minas sabri. Jika seseorang itu membenci terhadap sesuatu yang dibenci oleh Allah, kemudian sesuatu tersebut amarra indaka minas sabri, ia lewati dengan kesabaran. Tentu makan, minum itu hal yang kita sukai, tapi dalam keadaan puasa tentu ini adalah pantangan bagi setiap hamba. Kemudian ada yang bagus qala ghairuhu, ulama lain tidak disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, dikatakan laisa min a'lamil mahabbah. Cinta itu bukan tergambarkan seperti ini.
Bagaimana kabarnya antuhibba ma yakrahu habibuka? Kalau sesuatu yang dibenci oleh kekasihmu, kemudian engkau datang dengan membawa cinta, ini bukan dikatakan cinta yang setulusnya. Maka cinta yang seterusnya adalah sesuatu yang dibenci oleh kekasihmu, utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pula membenci sesuatu yang walaupun sifatnya adalah diperbolehkan. Inilah hakikat daripada cinta. Maka closing dikatakan bahwasanya tuba, beruntunglah bagi seseorang liman taraka syahwatan hadiratan, ketika ia berani meninggalkan syahwat yang datang, baik itu secara tiba-tiba dan yang lain limuqidi ghaibin lam yarahu, karena satu janji yang sudah pasti diberikan oleh Allah walaupun janji tersebut lam yarahu, belum dia lihat secara kasat mata. Itulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepada Allah, semoga di awal-awal bulan Ramadan ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan sampai kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita, dan harapan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sedikit panjang daripada apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.